Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para insinyur atau sarjana teknik atau siapapun yang menjadi stakeholder keinsinyuran di Indonesia. Pada kesempatan ini, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Insinyur Persatuan Insinyur Indonesia akan menyampaikan tutorial bagaimana para sarjana teknik atau para insinyur yang belum menjadi anggota PII untuk melakukan pendaftaran keanggotaan dan pendaftaran sertifikasi kompetensi insinyur profesional. Tentunya para insinyur yang merupakan lulusan dari program profesi insinyur, rasanya secara otomatis sudah diarahkan menjadi anggota PII dan menjalani proses sertifikasi insinyur profesional. Yang saya tadi maksudkan dengan insinyur yang disebut pertama kali adalah mereka insinyur yang menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2014. Saudara-saudara, para sarjana teknik akan disampaikan di sini step langkah demi langkah atau step by step bagaimana melakukan proses pendaftaran keanggotaan dan proses pendaftaran sertifikasi. Di era sekarang ini segalanya serba digital. Dahulu kita menggunakan proses-proses yang manual dengan formulir-formulir yang dicetak, tercetak. Namun sekarang di era digital ini kita akan menggunakan semua proses pendaftaran, keanggotaan, pendaftaran sertifikasi, proses sertifikasi, ujian kompetensi, hingga proses penerbitan sertifikat dan proses penerbitan surat tanda registrasi insinyur akan dilakukan secara digital dengan menggunakan aplikasi Simponi, sebuah aplikasi yang telah dikembangkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia untuk mempermudah, mempercepat, dan sekaligus membuat semua proses ini menjadi transparan dan memiliki ketelusuran atau trackability yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bila Anda masuk ke situs yang ada di dalam layar di atas, maka akan ditampilkan layar sebagaimana terlihat. Inilah situs PII, pii.or.id. Dari situs ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dapat mengeksplorasi, mencari berbagai macam informasi mengenai PII, mengenai insinyur dan keinsinyuran, juga menyampaikan aplikasi keanggotaan, sertifikasi, maupun registrasi. Pada kesempatan ini kita akan fokus pada aspek atau aplikasi keanggotaan dan langkah awal melakukan proses sertifikasi. Jadi bila kita klik keanggotaan, di sana ada berbagai macam menu. Ya, mengapa menjadi anggota PII? Ya, tentu saja ini dapat dipelajari, dapat dieksplorasi di berbagai macam sumber, termasuk di dalam webnya itu sendiri.
Tetapi yang pasti bahwa menjadi anggota PII pada hari ini merupakan suatu keharusan untuk bisa melakukan sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi insinyur profesional dan untuk memperoleh registrasi atau surat tanda registrasi insinyur. Mengapa demikian? Karena pada hari ini belum ada himpunan keahlian keinsinyuran yang mendaftarkan atau yang telah diakreditasi oleh PII. Sehingga dengan demikian untuk memperoleh surat tanda registrasi insinyur, mau nggak mau para aplikan harus menjadi anggota PII dahulu. Nanti akan ada mekanisme-mekanisme menjadi anggota yang biasa, tapi juga ada yang menjadi anggota-anggota khusus ya. Nanti akan dijelaskan mengapa ada keanggotaan yang khusus dalam arti kata treatmentnya dan juga waktunya terkait atau tertentu karena di dalam masa proses peralihan. Tetapi pada hakikatnya semua harus menjadi anggota PII. Nah, syarat keanggotaannya, anggota baru ini dapat dibaca ya. Untuk menghemat waktu tutorial ini bisa dibaca di sana, bisa diunduh, ya. Kemudian bisa dipelajarin dan dipersiapkan segala persyaratannya untuk bisa mendaftarkan diri menjadi anggota. Di sana ada anggota muda, ada anggota biasa. Anggota muda ini adalah anggota yang singkat kata masih sarjana teknik. Jadi ia belum bisa melakukan proses menjadi insinyur profesional atau belum bisa melakukan proses sertifikasi insinyur profesional. Kemudian karena ia belum insinyur. Nah, anggota biasa adalah yang insinyur yang ingin melakukan sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi profesi insinyur dan pada muaranya nanti ingin mendapatkan surat tanda registrasi insinyur. Hari ini di masa peralihan, pimpinan Persatuan Insinyur Indonesia mengambil suatu kebijakan bahwa meskipun ia masih sarjana teknik, ya, masih kategorinya belum anggota biasa, masih anggota muda, tetapi ia dapat melakukan proses sertifikasi insinyur, proses sertifikasi kompetensi insinyur, untuk pada akhirnya bisa memperoleh sertifikat kompetensi insinyur dan kemudian memperoleh surat tanda registrasi insinyur. Tujuannya apa? Supaya para sarjana teknik yang memang menurut undang-undang ini belum insinyur, tetapi ia sudah berkiprah dan melakukan praktik keinsinyuran, itu bisa terlindungi di dalam pekerjaan mereka atau di dalam praktik mereka. Akan tetapi setelah memperoleh surat tanda registrasi insinyur, ia diharuskan dalam masa waktu tertentu sesuai dengan umurnya, validitasnya daripada sertifikat yang bersangkutan, itu ia harus menempuh program profesi insinyur, sehingga ia sah menjadi insinyur. Nah, bagi anggota-anggota lama yang dulu menjadi anggota PII tetapi belum melakukan proses sertifikasi, belum memiliki sertifikat kompetensi insinyur, nah ini ada peluang atau ada jalan bahwa yang bersangkutan untuk bisa melakukan proses sertifikasi, ia harus memperpanjang dahulu keanggotaannya. Nah, bagi mereka yang mungkin bertanya, wah saya sudah menjadi anggota sudah lama sekali, sudah beberapa tahun yang lalu. Karena tadi di dalam persyaratan itu ada persyaratan biaya, bagaimana nih mengenai biaya? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudari, tidak usah khawatir. Pimpinan PII telah mengambil satu kebijakan bahwa biaya yang akan dibebankan kepada anggota lama yang ingin memperpanjang keanggotaan dalam rangka proses sertifikasi itu hanya dikenakan 3 tahun ke belakang. Jadi yang sebelumnya itu dihapuskan. Nah, kecuali anggota yang dulu sudah pernah menjadi insinyur profesional, memiliki sertifikat insinyur profesional, akan tetapi kemudian
sertifikatnya mati dan ia tidak perpanjang, hari ini karena ada tuntutan undang-undang ia kemudian akan melakukan sertifikasi, lalu mendapatkan STRI, maka ia harus memenuhi semua kewajiban administrasi maupun finansial sejak masa keanggotaan, sejak masa sertifikat insinyur profesionalnya berakhir. Mengenai biaya, belum ada perubahan. Untuk anggota baru itu 400.000, terdiri atas 100.000 uang pangkal dan iuran tahunannya 300.000. Anggota lama tentu saja tinggal membayar iuran tahunan. Nah, untuk mendaftarkan di situ ada menu untuk anggota baru, diklik, anggota lama juga demikian, ada menunya. Ya, kalau untuk anggota lama itu akan bila diklik akan dihadapkan pada layar sebagaimana terpampang. Ada perintah atau permintaan sign in, gunakanlah nomor KTA Anda atau nomor atau alamat surel, alamat email Anda yang dulu dan masukkan password. Apabila lupa password ada mekanismenya seperti biasa. Adapun untuk anggota yang baru ya berarti belum memiliki akun, maka ia bisa mendaftarkan melalui tombol yang ada di bawah. Nah, inilah syarat-syarat menjadi anggota ya. Ketika masuk nanti akan dihadapkan pada layar sebagaimana terpampang di situ, mengisi nama ya, nama depan, nama terakhir. Apabila namanya ada 3 suku kata atau 3 kata, maka nama pertama, kedua itu dituliskan di first name dan nama terakhirnya ditulis di belakang. Ada alamat surel, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, dan sebagainya, jenis kelamin, dan kemudian sandi atau password 2 kali disebut ya untuk konfirmasi. Dan di bawah ada kode untuk konfirmasi bahwa Anda bukan seorang robot. Nah, bila sudah melakukan itu semua, kemudian Anda melakukan sign in, dia akan minta ya untuk yang perpanjangan anggota khususnya itu akan karena ia sudah memiliki KTA, ia akan diminta untuk masuk menjadi masuk melalui nomor KTA yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk proses sertifikasi, hakikatnya ia harus memenuhi juga harus memenuhi terlebih dahulu menjadi anggota. Nah, mengenai keanggotaan nanti akan digambarkan lebih lanjut setelah akan diselesaikan dahulu ini pengenalan awal, mulai dari keanggotaan, sertifikasi, dan registrasi. Akan diperkenalkan dulu, nanti untuk proses selanjutnya keanggotaan akan lebih diperinci. Nah, kalau klik yang pertama, sertifikasi ini, di situ ada informasi, mengapa perlu sertifikasi, persyaratannya apa, tingkatannya apa, cara mengisi formulirnya bagaimana, bakuan kompetensi atau standar kompetensinya apa. Kemudian data pemegang IP itu ada di sana informasinya. Nah, ke depan dalam jangka panjang, pemegang IP ini apabila yang bersangkutan itu setuju datanya itu diinformasikan kepada publik atau dibuka oleh PII kepada publik, maka ini akan menjadi semacam talent pool. Jadi apabila ada pengguna jasa keinsinyuran memerlukan jasa keinsinyuran dan dia datang kepada PII atau masuk ke dalam situsnya PII, di situ data saudara-saudara sekalian akan terpampang di sana dan mereka bisa menentukan, memilih dan menghubungi insinyur yang memang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan spesifikasinya. Nah, kemudian untuk yang anggota lama itu bisa melakukan update FIPE di sini. Persyaratannya ada dan daftarnya juga di situ bisa dilakukan. Ya, mengupdate FIPE itu artinya mereka yang sudah pernah menjadi insinyur profesional, mungkin di Pratama ingin naik menjadi madya, dari madya ingin naik menjadi IPU, nah, atau yang sudah memang perpanjangan karena habis masa waktunya, sementara mungkin juga belum tentu ia melakukan peningkatan, tetapi pada intinya ia melakukan pembaruan. Nah, pembaruan itu bisa dia tetap berada pada levelnya, IPP ya tetap IPP, atau ia bisa naik dari IPP menjadi IPM misalnya.
Nah, kemudian dia melakukan pendaftaran di sini. Nah, inilah dashboard para calon, ya, baik yang lama ya maupun yang baru. Yang baru nanti kalau sudah memiliki KTA, ia juga akan dihadapkan pada dashboard ini dan melakukan permintaan klik membuat file baru. Nah, selanjutnya apabila SIP atau STRI itu sudah berakhir masa berlaku, atau STRI lah ya, sudah berakhir masa berlakunya, maka biasanya timbul pertanyaan bagaimana perpanjangannya, apakah harus ujian lagi. Nah, di dalam secara peraturan yang menurut Undang-Undang 11 itu yang bersangkutan tidak perlu melakukan ujian kembali, uji kompetensi. Cukup dengan melaporkan portofolionya ke dalam suatu logbooknya. Dalam hal ini, Bapak Ibu nanti mengupdate semua perkembangan atau pengalaman profesinya di dalam aplikasi Simponi. Jadi kalau pada saat awal nanti Bapak Ibu akan dihadapkan permintaan untuk mengisi data diri, keanggotaan selengkap mungkin. Nah, ketika di dalam perjalanannya setiap ada penambahan pengalaman, penambahan penugasan, assignment atau mengikuti program-program atau kegiatan-kegiatan keinsinyuran, langsung saja dicatatkan di situ, dan itu menjadi bagian daripada proses pengembangan profesi, atau di dalam bahasa undang-undang adalah pengembangan PKB, CPD, Continuing Professional Development. PKB itu pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Ya. Nah, di situ untuk memenuhi itu macam-macam ininya, ada pelatihannya untuk bisa memenuhi PKB, kemudian ada standarnya, ada formulirnya, dan juga bisa dilakukan konsultasi kepada badan kejuruan yang menjadi pembinanya masing-masing. Nah, selanjutnya ini kerjasama sertifikasi ini sebetulnya begini, bahwa terkait dengan keinsinyuran itu kan di dalam undang-undang ya disebutkan ada 7 disiplin teknik keinsinyuran, dan selain itu juga ada 7 cakupan bidang keinsinyuran. Ya. Nah, karena itu dalam kaitannya dengan cakupan bidang keinsinyuran, di sektor-sektor yang ada 7 di sana disebutkan, 7 cakupan itu juga masih bisa diuraikan berbagai macam sektor. Nah, di masing-masing sektor itu juga biasanya menerbitkan sertifikat kompetensi. Misalnya yang ada di dalam layar saudara-saudara itu namanya sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian, yang merupakan sertifikat kompetensi kerja. Kompetensi kerja yang spesifik menunjukkan suatu kompetensi dalam jabatan tertentu atau di dalam keahlian tertentu. Nah, ini ada kerjasama sertifikasi bahwa seorang pemilik SKA itu bagaimana mekanismenya untuk bisa mengikuti proses uji kompetensi profesi atau dapat memiliki sertifikat kompetensi insinyur atau dapat memiliki STRI. Nah, selanjutnya bagian yang terakhir adalah sertifikasinya internasional. Jadi, sertifikat kompetensi insinyur profesional PI itu sudah memiliki pengakuan bersama atau MRA, Mutual Recognition Arrangement dengan AER, ACPE, APEC Engineers. Nah, selanjutnya goals daripada apa yang kita lakukan ini adalah registrasi insinyur. Kita meminta surat tanda registrasi insinyur. Mengapa perlu STRI? Karena setiap insinyur yang melakukan praktik keinsinyuran di Indonesia menurut pasal 10, ia harus memiliki surat tanda registrasi insinyur yang dikeluarkan oleh PII. Adapun syaratnya STRI itu yang bersangkutan harus sudah lulus uji kompetensi dengan bukti kepemilikan sertifikat kompetensi insinyur profesional. Nah, dengan demikian maka kita perlu sekali memiliki STRI, karena mereka
yang melakukan praktik itu menurut definisi undang-undang ia memikul tanggung jawab publik, memikul public liability. Nah, karena kewenangannya, karena mandatnya ia boleh memikul tanggung jawab publik itulah, maka ia harus memiliki izin kerja atau surat tanda dengan wujud surat tanda registrasi insinyur. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, bagaimana persyaratannya itu dapat dibaca di sana. Dia memiliki SIP, memiliki menjadi anggota PI aktif, ya ini kondisi sekarang ya, kondisi sekarang. Kemudian sudah ada nomor kartu anggotanya PI, dan ia memiliki ijazah program profesi insinyur. Nah, kecuali yang itu tadi disebutkan ada di dalam masa peralihan ini ada beberapa pengecualian untuk bisa mendapatkan registrasi atau SRI ini. Kalau belum menjadi insinyur, itu artinya nomor 4 belum memenuhi, itu ada mekanisme atau ada pengaturan yang diberlakukan dalam masa peralihan ini. Dan tentu saja membayar, kemudian syarat lainnya adalah membayar biaya pendaftaran. Nah, ini ada juga kebijakan dari pimpinan PII untuk kita merujuk kepada pasal 52 dalam undang-undang, bahwa untuk mereka yang berpraktik kerja sebelum tahun 2014, sebelum bulan Maret lah khususnya, maka ia diberikan keleluasaan untuk bisa mengambil atau meminta mengajukan STRI, surat tanda registrasi insinyur itu tadi, ya, dengan syarat-syarat yang ada ditulis di situ, ada KTP, ijazah, dan yang terpenting adalah ia memiliki salah satu dari sertifikat kompetensi kerja yang memang terbit dan berlaku sebelum tahun 2014, atau bila itu ia tidak ada, ya tidak ada, karena tidak semua pengguna jasa keinsinyuran itu menuntut adanya sertifikat, barangkali begitu, atau sertifikatnya sudah. Dia ada surat keterangan dari instansi, institusi, atau perusahaannya yang menyatakan bahwa ia memang sudah bekerja berpraktek sebelum tahun 2014. Nah, ia dapat melakukan pendaftaran melalui mekanisme itu. Ini berlaku di dalam masa peralihan. Jadi nanti ke depannya, apabila ia sudah memiliki STRI tersebut, untuk perpanjangannya ia harus mengikuti secara reguler. Apakah melalui tetap berada di dalam payungnya PI, atau bisa juga melakukannya melalui himpunan keahlian keinsinyuran yang mudah-mudahan dalam waktu dekat akan banyak HKK yang akan terakreditasi, sehingga tugas negara ini bisa dipikul bersama oleh semua stakeholder keinsinyuran. Nah, silakan daftar untuk mengambil STRI, bila memenuhi persyaratannya, diklik di sini nanti akan terproses secara digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi sekilas dari A sampai Z, bagaimana seorang sarjana teknik mengajukan registrasi untuk bisa dia berpraktik, ya. Ada persyaratan-persyaratan ya di sana. Jadi ini prosesnya mulai dari keanggotaan, kemudian sertifikasi, dan kemudian registrasi. Nah, untuk bagian pertama kita akan melakukan pengisian portofolio, yaitu mulai dari proses pendaftaran hingga memperoleh kartu tanda anggota PI. Bapak Ibu sekalian yang saudara-saudara dan saudari-saudari, kita ada simulasi, ya. Material ini adalah material yang digunakan di dalam simulasi pelatihan-pelatihan keinsinyuran, lokakarya, kompetensi insinyur profesional. Nah, biasanya kita menggunakan alamat yang ada di kotak merah itu.
Akan tetapi untuk keperluan saudara ya, menggunakan tutorial ini silakan saja langsung ke alamat yang ada disebutkan tadi, alamat PII. Jadi langsung diklik di proses keanggotaannya, nanti akan terbit layar sebagaimana yang terpampang di situ. Ya, jadi kalau yang ada kode 9.000 ini adalah untuk keperluan lokakarya. Pelatihan secara daring, secara luring. Nah, Bapak Ibu melakukannya langsung saja secara luring, dan inilah. Jadi kita sudah masuk tanpa ada angka 9.000 ini, kita akan masuk kepada dashboard sebagaimana terpampang. Klik untuk anggota baru, klik di sini, nanti akan keluar formulir pendaftaran seperti ini, diisi dengan lengkap, ya, cermat sekali, ya. Kemudian jangan lupa passwordnya, ya, meskipun ada mekanisme kalau lupa password harus bagaimana. Nah, selanjutnya setelah diklik tadi masuk, maka Bapak Ibu akan masuk ke profil. Profil di sini melakukan pemutakhiran data. Jadi data dasar tadi, data dasar itu sudah diisi di sini. Nah, kemudian nanti kan memiliki alamat surel. Surel ada email, dan nanti masuk lagi dengan password yang sudah diberikan. Nah, kita masuk ke ruangan ini. Di sini melakukan pemutakhiran data. Goal-nya adalah untuk memperoleh KTA. Pada akhirnya melakukan KTA. Ini sebagai informasi saja, ini adalah KTA yang pertama kali diterbitkan di era sertifikasi ini tahun 97, ya. Jadi kita akan menjadikan KTA atau nomor KTA ini, ya, yang terdiri dari beberapa angka di bawah ini, ya, itu akan menjadi target kita di dalam pelatihan ini, di dalam tutorial ini. Nah, setelah diklik pemutakhiran data, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada dashboard semacam ini. Ini di sini data pribadi, ya. Nanti akan bertahap nih, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah selesai baru kita bisa mengklaim kartu anggota dan muncul nomor anggotanya. Dengan tentu saja setelah persyaratan administrasi dan finansial dipenuhi. Semua dilakukan proses secara digital. Nah, di dashboard ini, data yang pertama, bagian pertama ini adalah data pribadi. Diisi dengan sebaik mungkin, setepat mungkin, ya, dengan cermat. Semua yang ada tanda bintang merah ini harus diisi. Kalau tidak diisi, maka sistem tidak akan melanjutkan. Bagian yang perlu dicermatin di sini adalah nomor identitas, ya, KTP, atau kalau bila untuk orang asing itu mungkin paspor di situ, dan nomor kontak, ya, nomor kontak nanti harus diisi, karena ini adalah untuk akan menjadi instrumen untuk melakukan verifikasi apabila alamat surel gagal. Alamat surel juga harus ada. Selanjutnya, alamat rumah atau alamat kerja, ya, bisa salah satu, bisa dua-duanya, terserah saja. Tetapi apabila misalnya ada 2 jenis alamat yang diisi, harus dicantumkan di situ mana yang akan menjadi alamat korespondensi secara fisik. Meskipun kita akan melakukan korespondensi itu secara digital, akan tetapi tetap untuk memenuhi ketentuan ditentukan saja surat itu kalau resminya mau dikirim ke rumah atau ke kantor. Di sini alamat ditulis dengan baik dan lengkap, termasuk alamat surel. Nah, alamat surel ini selain nomor telepon, surel ini akan menjadi instrumen untuk melakukan komunikasi. Apabila akan ditambah alamatnya, berbagai macam ada alamat segala macam, itu bisa ditambahkan di sini. Nah, yang jangan lupa sebelum pindah ke bagian yang kedua, maka lakukan proses simpan dan lanjut, save and continue. Nah, ini bagian kedua, data pendidikan dan sertifikasi profesional yang pernah diikuti oleh aplikan.
Bapak Ibu mengisi semua data di sini, data pendidikan ya, ada 2 macam di sini, ada data di sini kalau diklik itu ada datanya, itu ada pilihan-pilihan yang data akademik, pendidikan akademik maupun atau pendidikan profesi. Nah, ini adalah nama universitasnya, tahunnya, kemudian ini adalah tingkat pendidikannya, S2, S3, dan ada juga kalau profesi ya profesi, ini nama fakultasnya, kemudian jurusan, IPK. IPK ini sesungguhnya tidak menjadi kriteria juga, tetapi sesungguhnya ini tidak berbintang merah ya, nggak apa-apa ini apa desain yang masih saya salah ngeklik nih artinya. Nah, gelar itu gelar akademik atau gelar profesi. Apakah ada yang ditulis di depan atau ada yang ditulis di belakang? Silakan diisi sesuai dengan relevansinya. Nah, di sini aktivitas dan kegiatan sosial ini maksudnya sebenarnya di sini diisi dalam kaitannya dengan pendidikan tadi, maka apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya di sini seharusnya ini berjudul bertajuk judul skripsi atau judul penelitian atau judul tesis ya, judul tesis. Di sini disebutkan judulnya dan deskripsinya di sini diuraikan lebih kurang tesisnya itu menguraikan apa, penelitiannya membahas apa, atau skripsinya menyelesaikan atau tugas akhirnya dan sebagainya. Nah, untuk keperluan ini diperlukan data pendukung ya. Data pendukung berupa ijazah. Jadi untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dan saudari, untuk data pendukung ini maka tindasan atau kopi dari ijazah S1 itu menjadi penting. Itu sifatnya mandatori. Ya, kalau misalnya ijazah-ijazah S2, S3 kalau belum dicantumkan, nanti asesor itu hanya ya mengignore saja, tetapi kalau mengabaikan saja. Tapi kalau ijazah S1 tidak ada, sebelum sampai kepada asesor, lembaga sertifikasi akan mengembalikan kepada aplikan. Ya. Kemudian kalau ada beberapa jenjang pendidikan yang pernah ditempuh, silakan ditambahkan. Yang jangan lupa adalah yang kemudian yang berikutnya adalah ini data sertifikat profesional. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ini di sini tadi disebutkan gelar profesi, yang misalnya ada gelar akademik dan gelar profesi di sini, itu adalah profesi yang yang pernah ditempuh oleh yang bersangkutan, termasuk profesi yang dari insinyur dari PII, yaitu IPP, IPM atau IPU, ya. Kemudian gelar profesi yang lain bisa dicantumkan sih. Tetapi sebenarnya untuk yang gelar profesi yang diperoleh dari PII itu tidak perlu dicantumkan. Ya, tidak perlu dicantumkan karena otomatis akan tertulis di dalam mekanisme yang lain. Kalau ia sudah lulus sertifikasi. Jadi yang terpenting di sini adalah gelar profesi itu yang dimaksud adalah insinyur, gelar insinyur. Silakan dicantumkan di situ. Nah, adapun gelar-gelar profesi yang lain atau sertifikat profesi atau sertifikat kompetensi yang lain yang di luar PII itu bisa dicantumkannya di sini, di input secara manual di sini. Ya, adapun data sertifikasi yang insinyur profesional kan akan diisi oleh PII, oleh Simponi. Nah, ini dia nama sertifikasinya apa ya. Kemudian otoritas penerbitnya siapa, nomor lisensinya bagaimana dan seterusnya. Dan jangan lupa diunggah datanya. Kemudian selanjutnya bagian kedua. Bagian kedua ini adalah
Yang sebelum meninggalkan bagian kedua, ini jangan lupa adalah melakukan proses simpan dan lanjut. Ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian bagian ketiga ini adalah pengalaman kerja profesional. Nah, di sini data ini harus diisi selengkap mungkin, sedetail mungkin, ya. Jabatannya, ya, perusahaan jabatannya, kemudian periodenya, kemudian aktivitasnya, ya, kemudian uraian singkat daripada tugas atau job desk-nya itu harus serinci mungkin, karena setiap elemen-elemen, setiap pointers daripada job description itulah yang akan kita lakukan klaim sesuai dengan unit kompetensi yang relevan. Nah, jika Bapak Ibu masih dalam perusahaan yang sama, namun kemudian mendapatkan penugasan-penugasan yang berbeda, mungkin kenaikan, mungkin promosi atau rotasi, atau ada penugasan-penugasan baru, itu ditulis secara terpisah. Mungkin di instansi yang sama, di perusahaan yang sama, tapi periodenya berbeda. Nah, itu ditulis. Kalau misalnya jabatannya berbeda, itu juga ditulis secara tersendiri. Atau ada penugasan-penugasan yang sifatnya by project, ad hoc sesuai dengan project, itu ditulis tersendiri. Ya. Diuraikan. Jadi nanti akan terinci. Memang nampaknya jadi banyak sekali, tetapi memang ini ada tujuannya. Nanti di dalam proses pengisian FIPE-nya itu, ya, FIPE itu adalah instrumen untuk melakukan klaim portofolio kita untuk melakukan proses sertifikasi. Itu nanti di sana akan tetap nama perusahaan tetap satu, tapi nanti akan banyak sekali berbagai macam kegiatan, berbagai macam project yang harus yang pernah ditempuh, yang pernah dikerjakan. Nah, untuk yang uraian singkat ini kan pada hakikatnya merupakan job description, ya. Uraikan sesingkat mungkin, ya, dengan pointers-pointers, ya, seluruh tugas profesional kita, ya, dalam aktivitas atau proyek tersebut di perusahaan. Nah, di sini nanti akan ada petunjuk bagaimana kalau pada saat pengisian FIPE, bagaimana di sini, ya, seharusnya merinci uraian tugas itu disesuaikan dengan urutan-urutan dari unit kompetensi. Supaya apa? Supaya itu kita sendiri dan maupun penilai itu mudah untuk melakukan pengecekan dengan unit kompetensi yang relevan. Nah, jangan lupa setiap proyek, setiap kegiatan, atau kalau ada perubahan jabatan, itu SK-nya, kopinya SK-nya itu diunggah. Ya, maksimum boleh 1 mega. Dan tentu saja save and continue, jangan lupa. Selanjutnya, bagian yang keempat, ini kita mengunggah data KTP dan juga foto. Carilah foto yang baik, ya, maksimum 1 M. Baik itu dalam arti kata jelas dari hadapan, ukurannya mungkin menggunakan standar foto paspor, ya, karena ini akan digunakan di dalam KTA. Nah, KTA-nya sendiri nanti akan diterbitkan secara digital oleh sistem. Jangan lupa save and continue. Nah, kemudian terakhir, ya sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa melakukan display profilingnya di sini, nanti akan terlihat data kita. Nah, kalau misalnya masih ada yang kurang puas atau masih perlu diperbaikin lagi, dimutakhirkan lagi, diisi kembali. Nah, dokumen terkirim ke pusat data Simponi. Nah, nanti akan ada notifikasi untuk melakukan pembayaran keanggotaan. Nah, Bapak Ibu harus proaktif, ya, melihat datanya di Simponi. Itu kalau saja ada karena suatu hal email notifikasi itu tidak sampai, ya, jadi Bapak Ibu silakan proaktif
melakukan pencekan di Simponi, ya masuk data. Statusnya di mana? Ya, satunya sudah harus melakukan pembayaran. Maka lakukanlah pembayaran sesuai dengan yang diminta. Ya. Nah, kemudian inilah kalau dilihat profilnya seperti ini, nanti akan tampilannya dashboardnya seperti ini, data, nama, dan seterusnya ke bawah ya. Nah, kalau memang masih ada yang perlu diubah, dikoreksi, silakan dilakukan edit di sini. Gitu. Nah, setelah merasa puas, yakin semuanya sudah benar ya. Nah, yang terpenting adalah data dasar di bagian 1 sudah terpenuhi ya, dan syarat-syarat keanggotaan yang sifatnya administratif seperti kopi ijazah dan sebagainya itu sudah ada, kemudian kopi identitas sudah ada, maka silakan unduh kartu anggotanya di sini. Klik itu, diunduh kartu anggotanya, nanti akan masuk ke dalam dashboard semacam ini. Nah, di sini statusnya kalau sudah bayar, administratifnya sudah terpenuhi, statusnya akan aktif di sini. Kalau sudah aktif, maka kalau diklik download kartu keanggotaan, dia akan keluar kartu keanggotaannya. Ya. Bukan yang ini, tapi yang baru. Nah, semacam ini. Ini adalah identitas wilayah di mana alamat yang bersangkutan, nih, kota atau kabupaten, ini adalah identitas dari badan kejuruan yang bersangkutan. Ini adalah nomor spesifik, nomor unik dari masing-masing anggota. Nah, ini ada barcode. Kalau barcode ini di-scan, maka Anda akan dibawa ke dibuka data yang menyangkut data saudara. Semua pengguna jasa kalau ia mendapatkan ingin mencek Bapak sebagai calon penyedia jasa, Bapak Ibu, itu diklik di sini akan keluar. Demikian juga nanti di sertifikat ya, dan juga STRI. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang perlu ditanyakan dan kurang jelas, silakan menghubungi ke PII, yaitu ada alamatnya di pii.or.id. Di sana ada alamat-alamat kontak. Ya, boleh dengan telepon, boleh dengan surel dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum